Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas 12 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal usaha yang telah diberikan oleh Bapak Harsoyo Supriyadi Magister Teknik selaku guru mata pelajaran kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Venita Rahmadani, nomor absen 13 sebagai koordinator pada kelompok ini. Saya Jenny Rizky, nomor absen 17 sebagai pengurus bagian administrasi dan keuangan. Saya Vivi Jimarwanti, nomor absen 1 sebagai pengurus bagian produksi. Saya Nurain Rusdiana, nomor absen 23 sebagai pengurus bagian pemasaran. Proposal yang akan kami presentasikan berjudul Usaha Modifikasi Tempat Pensil dari Botol Plastik. Selamat menyaksikan. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kegiatan lebih banyak dilakukan di rumah. Hal itu mengakibatkan sampah plastik, termasuk botol plastik, lebih banyak dikeluarkan oleh orang-orang. Oleh karena itu, kami memilih usaha modifikasi botol plastik dengan salah satu tujuan untuk mengurangi sampah plastik yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Latar belakang kami memilih usaha tersebut antara lain 1. Bahan baku mudah didapat. 2. Untuk memenuhi tugas produk kreatif dan kewirausahaan. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. 4. Untuk menambah uang saku dan sebagai pendapatan sampingan. Tujuan usaha meliputi tujuan akademis dan tujuan bisnis. Tujuan akademisnya meliputi untuk memenuhi tugas produk kreatif dan kewirausahaan, untuk mempelajari bagaimana cara menyusun proses produksi dan pemasaran yang baik, untuk mempelajari cara menyusun anggaran belanja, untuk mempelajari penyusunan laporan keuangan usaha kecil. Tujuan bisnisnya antara lain untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif yang dituangkan dalam kewirausahaan. 2. Mendapatkan penghasilan sendiri sambil belajar di sekolah. 3. Menciptakan wirausahawan muda. Pelaksanaan kegiatan. Jenis produk yang kami pilih adalah tempat pensil dari botol plastik. Alasan pemilihan produk tersebut adalah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita yang menyebabkan pencemaran. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kontinu seminggu sekali dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu pertengahan Desember sampai awal Februari. Tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di salah satu rumah anggota kelompok yang beralamat di Tobayan, RT 1 RW 27, Sendangrejo, Minggir, Sleman. Proses produksi. Sebelum memulai proses produksi, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu botol plastik sebagai bahan baku, kain flanel, lem tembak, kardus bekas, pita, kertas HVS, dan plastik pembungkus sebagai bahan pembantu. Selanjutnya, alat yang digunakan berupa gunting, penggaris, spidol atau pensil, alat lem tembak, tip X, dan jangka. Proses produksi tempat pensil dari botol plastik. Pertama, siapkan botol plastik air minum, cuci botol menggunakan air, lalu keringkan. Selanjutnya, ukur botol, kardus, dan kain flanel. Gunting ketiga bahan tersebut sesuai dengan ukuran. Rekatkan kain flanel dan kardus pada botol menggunakan lem tembak. Hias dengan kain flanel dan mata boneka. Tempat pensil sudah jadi. Selanjutnya, pasarkan barang melalui media sosial. Kemas barang yang sudah dipesan dan kirim ke ekspedisi yang diinginkan. Barang akan diantar oleh kurir yang selanjutnya akan diterima oleh pembeli. Perhitungan biaya produksi. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi. Jumlah harga pokok produksi untuk seluruh barang yaitu 364.000. Harga pokok produksi untuk dua jenis barang yaitu 6.700. Harga pokok produksi untuk produk besar yaitu 13.400. Harga pokok produksi untuk produk kecil yaitu 6.700. Yang kedua,
perhitungan harga jual produk. Untuk harga jual produk besar dengan keuntungan 65% dijual dengan harga 23.000. Untuk harga jual produk kecil dengan keuntungan 80% dijual dengan harga 12.000. Perhitungan break-even point. Break-even point produk besar yaitu 10 unit, yang artinya kita harus dapat menjual minimal 10 unit barang dengan keuntungan yang diperoleh Rp6.000. Break-even point produk kecil yaitu 16 unit, yang artinya kita harus dapat menjual minimal 16 unit produk kecil dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp5.200. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai materi pemasaran online. Pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu untuk kalangan pelajar atau usia remaja. Yang kedua, segmentasi sesekali, yaitu semua kalangan atau khalayak umum tanpa mempertimbangkan kalangan bawah, menengah, maupun ke atas. Yang ketiga, segmentasi oleh manfaat. Produk yang kami buat ini bisa berjalan sesuai manfaat dan kegunaannya sebagai tempat pensil dan dapat pula digunakan sebagai tempat menaruh sesuatu sesuai keinginannya. Selanjutnya, alat promosi dan media pemasaran. Alat promosi yang kami gunakan yaitu dengan mengunggah flyer menggunakan WhatsApp dan Instagram. Flyernya bisa dilihat di samping. Berikut media pemasaran yang kami gunakan yaitu WhatsApp dan Instagram. Berikut ini merupakan daftar pesanan yang kami terima. Hasil penjualan dan perhitungan. Jumlah hasil penjualan sebesar 557.000. Dengan rincian, produk besar terjual 7 unit dikali dengan harga 23.000 dan produk kecil terjual 33 unit dengan harga 12.000. Jumlah HPP penjualan sebesar 314.900 sehingga diperoleh laba kotor sebesar 242.100. Biaya pemasaran yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum sejumlah 26.000. Sehingga diperoleh laba bersih sebesar 216.100. Evaluasi. Untuk faktor pendukung, diantaranya banyak pilihan model, bahan baku mudah didapat, bisa request pesanan, pembuatan pesanan barang cepat, pemasaran melalui media sosial membuat barang lebih cepat laku, pembelian produk bisa COD maupun diantar sampai rumah, dan yang terakhir, free gift menarik. Untuk faktor penghambat diantaranya ketersediaan bahan penolong atau kain flanel berdasarkan warna yang dibutuhkan sulit didapat, sulitnya mencari customer secara langsung atau offline karena adanya pandemi corona. Pandemi mengakibatkan orang membatasi pengeluaran uang. Penutup. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah usaha memodifikasi botol bekas menjadi tempat pensil ini layak untuk dijalankan. Dalam cara menjalankannya pun terlihat tidak terlalu sulit, sehingga proses penjualannya pun tidak terlalu memakan waktu dan pikiran terlalu banyak. Selain itu, modal yang diperlukan untuk membuat kerajinan ini pun tidak terlalu banyak, sehingga tidak akan terlalu menyulitkan siswa. Saran yang ingin kami sampaikan yaitu semoga mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini tetap bisa dilaksanakan dan ditingkatkan menjadi lebih baik karena sangat bermanfaat bagi pelajar yang ingin menjadi seorang wirausaha yang handal. Kegiatan ini dapat menjadi proses awal bagi pelajar sebelum terjun langsung di dunia bisnis dan peluang bisnis yang mungkin sangat potensial bagi pengusaha pemula. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.